Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Toto Herianto, di channel saya, teman-teman ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau kisah, mungkin boleh dikatakan ini cerita rakyat yang dulu pernah terjadi di daerah Aceh, teman-teman ya, tepatnya di daerah Gayo. Jadi cerita ini judulnya Batu Belah Batu Betangkup. Mungkin teman-teman juga pernah dengar dari cerita-cerita lain lah ya, judulnya mungkin sama, Batu Belah Batu Betangkup. Cerita ini mungkin banyak versi, teman-teman ya. Jadi versi yang saya tahu seperti ini kisahnya, teman-teman. Jadi pada zaman dahulu kala di daerah Aceh, tepatnya nama daerahnya itu Gayo, itu tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua orang anaknya. Keluarga ini sangat sederhana, teman-temannya, boleh dikatakan sangat miskin lah, karena zaman itu memang kehidupan ini susah, teman-teman. Apalagi waktu itu Indonesia ini kan zaman-zaman kerajaan dulu, mungkin pun Aceh itu belum masuk ke daerah Indonesia, itu mungkin masih si kerajaan Aceh sendiri, karena itu kan zaman entah tahun-tahun berapa kejadiannya pun kita kurang tahu ya, cuman dapat cerita-cerita aja. Jadi keluarga ini memang sangat-sangat miskin. Ayahnya itu cuman petani biasa, cuman menanam padi di sekitar rumahnya. Udah tuh berburu ini, teman-teman, berburu belalang sama jangkrik buat lauk makan hari-hari. Jadi mulai pagi ayahnya pergi cari jangkrik, cari belalang, begitu dapat dikumpulin, teman-teman, dimasukkan ke dalam lumbung. Nah, nanti setelah dia pingin makan, belalang sama jangkrik itulah yang diambil. Nah, itu digoreng, itulah buat lauk mereka setiap hari seperti itu, teman-teman. Gak ada lauk-lauk lain. Jadi pada suatu hari ayahnya ini udah bosan makan jangkrik, udah bosan makan belalang. Jadi dia ngomong sama ibunya, "Bu, besok pagi ayah mau coba cari buruan lain lah. Ayah mau coba berburu rusa, entah kancil, entah kijang di hutan." "Emang ayah bisa?" kata ibunya. "Ya, cobalah. Orang-orang bisa kok, masa kita nggak bisa?" katanya. "Oh ya udahlah, kalau memang ayah mau nyoba, pergi aja, yang penting hati-hati, jaga diri ayah baik-baik." "Iya, Bu. Pokoknya ayah janji, ayah akan pulang nanti, kalau memang ada rezeki ayah bawa rusa, kijang, atau kancil, pokoknya apa aja lah hasil buruan." "Oke lah ya, baiklah ya. Tapi satu, Bu," kata ayahnya, "pesan ayah sama ibu, juga sama si sulung, bilangin pintu lumbung itu, tempat penyimpanan belalang sama jangkrik, jangan lupa ditutup kalau sudah mengambil binatangnya. Karena apa? Itulah cuman yang ada buat lauk kita. Jadi tolong dijaga betul-betul, Bu." "Iya, iya ya. Mudah-mudahan ibu bisa pegang amanat yang ayah beri," kata ibunya. "Ya, baiklah." Tidurlah mereka malam itu, teman-teman. Jadi paginya ayahnya pergilah berburu. Setelah ayahnya pergi, anaknya yang si sulung itu bangun, yang nomor dua, ngomong sama ibunya, Bu, sulung lapar, Bu, mau makan, ada lauk nggak, Bu?" "Belum ada, Nak, baru nasi aja yang ibu masak." Kalau memang sulung mau lauk, sulung pergilah ke belakang ambil belalang sama jangkrik di lumbung, tapi ya jangan lupa tutup pintunya. "Iya, Bu." Pergilah si sulung, teman-teman, ke belakang, pergi ke lumbung untuk mengambil belalang sama jangkrik. Nah, sampainya di lumbung, sulung langsung mau buka pintu, langsung masuk. Dia masuk ke dalam lumbung, lumbungnya kan lumayan besar, teman-teman, seperti kandang ayam gitu besar. Dia tak mulai mencari jangkrik sama belalang, dilihatnya, mana ini jangkrik sama belalang. Lihat dia, "Oh, itu ada," dia bilang kan. Nggak terlalu banyak juga rupanya, teman-teman, di dalam lumbung itu. Tangkap sini, lari ke sini, tangkap sini, lari ke sini, tangkap yang di sini, terbang lagi. Nah, kayak mana nih, kata si sulung, susah juga nih nangkap jangkrik sama belalang nih. Lama-lama dikejar, dia ditangkap sana, lari-lari, tapi lama-lama, teman-teman, belalang sama jangkrik itu makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. Kok makin sedikit, dia bilang. Lama-lama dilihat-lihat malahan nggak ada lagi, teman-teman. Habis kali dia noleh ke belakang, oh rupanya pintunya lupa ditutup nih, teman-teman. Pintunya lupa ditutup. Aduh, kayak mana dia bilang kan. Akhirnya dia kebingungan, teman-teman, kebingungan. Dia menangis di luar. Keluar dia dari lumbung, dia nangis. "Oh, matilah saya nih, nanti kena marah sama ayah nih, kena marah nih sama ibu." Akhirnya dia nggak berani pulang, teman-teman. Si sulung cuma duduk di depan lumbung, menangis. Menangis dia meratapin
penyesalan dialah, menyesal kenapa dia sampai lupa nutup pintu, akhirnya dia nggak berani pulang. Nah, ibunya yang di rumah yang sudah menyiapkan nasi tadi kok nunggu si sulung ini lama kali. Mana si sulung ini? Udah hampir 1 jam cuma ngambil belalang kok nggak pulang-pulang sementara dia mau makan. Akhirnya ibunya nyusul ke belakang juga. Sampai di sana dilihatnya sulungnya ada teman-teman duduk di depan lumbung itu nangis. Kenapa nak? Kenapa kau nangis? Mana belalangnya? Mana jangkriknya? Si sulung sambil nangis ngomong sama ibunya, maafkan sulung bu, sulung lupa menjaga amanat ayah, sulung lupa tutup pintu, belalang sama jangkriknya terbang semua, sulung nggak dapat satu pun jangkrik sama belalang bu, makanya sulung nggak berani pulang. Aduh sulung, kamu kok kayak gitu, kamu tahu kan sifat ayahmu. Nah, habislah nanti ini kita kena marah nih. Kayak mana alasan ibu nih ngomongnya sama ayahmu, jadi kayak mana nih bu, sulung takut. Ya udahlah, pokoknya nanti biar ibu lah yang jelasin semua sama ayah. Sekarang yang penting kita pulang aja dulu lah. Itu nasi sudah ibu siapin, makanlah nasi aja dulu. Nanti ayahmu siapa tahu sore pulang dia bawa hasil buruan. Jadi sambil nangis, sambil rasa-rasa takut, pulanglah mereka berdua. Pulang sampai ke rumah makanlah mereka. Si sulung makan nasi aja apa adanya teman-teman. Setelah sore, singkat cerita teman-teman ya, setelah sore ayahnya pulang. Ayahnya pulang berburu, ibu, bu, ya ayah, buka pintu bu. Terdengar suara ayah ini agak tinggi teman-teman ya. Mungkin ya karena capek entah apalah, begitu dibuka wah nampak wajah ayah itu nampak murung, tampak kesal. Kenapa ya? Alah bu, capek aja ya seharian nih dari pagi masuk ke hutan nggak nampak satupun binatang buruan, jangankan rusa, kancil atau kijang, tikus saja nggak kelihatan. Ya udahlah ya, mungkin belum rezeki ya, dia bilang kan. Nah, ayahnya masuk teman-teman sampai ke dalam, dilihatnya anaknya lagi makan, rupanya makan, mau makan malam, sore-sore udah makan, rupanya sekitar jam setengah 6, jam 6 itu anaknya makan. Dilihat dia, loh kenapa anak-anak cuma makan nasi aja, kenapa nggak digorengin jangkrik, kenapa nggak digorengin belalang, kan di gudang di lumbung banyak. Akhirnya si ibunya menatap si sulung, sulung pun menatap ibu, saling pandang-pandangan mereka teman-teman. Akhirnya sebelum sulung menjawab, ibunya menjawab duluan, maaf ya, maaf beribu-ribu maaf. Ya, ibu minta maafnya semua ya. Tadi waktu si sulung minta makan, ibu ke belakang ngambil belalang, ambil jangkrik, ibu tangkap jangkrik nggak dapat. Rupanya ibu lupa nutup pintu, akhirnya belalang sama jangkriknya terbang semua ya, lumbung kosong sampai sekarang satu pun nggak ada lagi belalang sama jangkrik. Mendengar itu ayahnya langsung marah teman-teman. Ayahnya langsung naik pitam. Kayak mana ibu nih? Udah berkali-kali saya bilangin, jangan sampai lupa tutup lumbung. Itulah cadangan buat makan lauk kita. Ibu nggak bisa jaga amanat ayah. Sekarang ibu pergi dari rumah ini. Secepat itu ayahnya mengusir ibunya cuma gara-gara belalang itu teman-teman. Ibunya pun nggak mengira kalau ayah atau suaminya akan mengusir dia. Kok tega ayah ngusir ibu cuma gara-gara itu aja belalang. Pokoknya apa yang sudah ayah pesan nggak ibu jaga, berarti ibu sudah nggak bisa menuruti perintah ayah. Sekarang juga ibu pergi. Jadi suaminya ini diambillah pakaian istrinya semua dilempar keluar teman-teman. Anaknya sulung mendekatin ayahnya, dibilangnya sama ayahnya, ya janganlah kayak gitu ya, kasihan ibu. Ibu mau pergi kemana? Sementara ibu nggak ada keluarga di sini, cuman kita ya, nggak usah kau pikirin ibumu. Buat ngurusin kalian aja nggak mampu, biarin dia pergi, dia bilang. Akhirnya ibunya dengan sangat terpaksa dan berhati meninggalin anaknya, suaminya, dia pergilah teman-teman. Pergi menangis, dia menyesalin diri kenapa dia terlalu lalai, terlalu lupa, sehingga lupa menutup pintu lumbung teman-teman. Gara-gara itu dia harus pergi, diusir, meninggalkan keluarganya. Akhirnya dia pergilah ke dalam hutan teman-teman, menyesali perbuatannya. Dia duduklah di depan batu besar. Jadi batu itu dikenal di daerah itu bernama Bate Betangkup teman-teman ya. Jadi bate itu kalau bahasa Acehnya batu. Nah, dia duduk sambil menangis, menyesalin perbuatan dia, meratap, ingat sama anak-anaknya, ingat sama suaminya. Dia menangis teman-teman. Rupanya menurut cerita orang sana,
Pantang kalau ada orang menangis di depan batu itu, apalagi sampai bersimpuh, duduk, menyender di batu itu katanya marah, batu itu akan terbelah. Jadi setelah ibu itu menangis, meratap di situ teman, bumi bergetar. Bergetar itu terdengar suara krak seperti pecahan batu. Rupanya memang benar batu itu belah dan langsung memakan si ibu. Ibu itu nggak sempat lagi ngelak, nggak sempat lagi berlari, langsung termakan. Minta tolong pun nggak ada yang dengar teman-teman. Nah, setelah ibu itu termakan, rupanya nggak semuanya teman-teman, masih ada sisa rambut dia, itu terjepit lah di celah batu itu. Setelah batu itu merapat, rambut ibu itu kan panjang masih terjepit. Sekitar berapa helai rambut itu terjepit. Jadi anaknya yang berdua, si sulung sama si bungsu ini, rupanya waktu ibunya tadi lari, mereka secara diam-diam ngikutin dari belakang kemana arah ibunya. Sehingga mereka pun mendengar saat batu itu belah, retak itu, pecah batu itu mereka mendengar. Begitu mereka sampai ke situ, ibunya sudah nggak ada lagi, udah ditelan batu itu. Dilihat dia lah sambil menangis manggil-manggil ibunya, nggak ada lagi jawaban dari dalam batu itu. Cuman mereka temuin rambut itulah ada berapa helai. Diambilnya rambut itu teman-teman. Diambilnya sambil menangis dia pulang. Ngomong sama ayahnya, ya ibu sudah tak ada lagi, ibu sudah ditelan oleh batu bate betangkup atau batu betangkup teman-teman. Jadi ayahnya merasa kasihan juga, merasa nyesal juga telah mengusir istrinya, tapi apa mau dikata semua sudah terjadi kan teman-teman. Akhirnya begitu malam hari, begitu tidur, anaknya bermimpi teman-teman. Jadi dalam mimpinya itu dia ketemu sama ibunya, dia berpesan sama anaknya, kalau kau mau ketemu ibu lagi suatu saat, tolonglah kau tanam rambut itu di belakang rumah. Nah setelah bangun pagi kan teman-teman, anaknya tadi ingat dengan mimpi itu, diambillah rambutnya yang dapat tadi, itu ditanamlah di belakang rumah. Setelah ditanam, itu nggak butuh lama teman-teman, karena keajaiban alam ya, keajaiban Allah, tak mukjizat. Dalam waktu 1 minggu aja itu sudah tumbuh pohon labu teman-teman. Labu itu tumbuhnya nggak, istilahnya nggak normal lah teman-teman, cepat kali tumbuh, cepat kali besar, berbunga, langsung berbuah. Buahnya itu pun besarnya nggak masuk di akal. Mungkin kalau diukur ini mungkin mau sebesar drum itu teman-teman. Begitu labu itu udah tua, diambil lah sama ayahnya. Jadi ayahnya bilang, nah ini labu ini kan sangat besar nih, bisa buat makan kita sebulan ini, buat lauk kita. Inilah kita masak. Jadi hari ini kita belah labunya. Diambillah labu itu teman-teman ya, bawa dia ke dalam rumah, di tengah ruangan rumahnya mau dibelah. Begitu pisau mau dibelah, ada suara tangisan dari dalam. Jadi mereka heran, kok ada suara perempuan di dalam labu ini. Ada suara perempuan menangis. Akhirnya ayahnya pelan-pelan dibelah, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan sampai nanti takutnya pisau itu mengenai orang yang ada di dalam labu itu. Begitu labu sudah dibelah, ternyata ibu mereka ada di dalam labu itu, teman-teman. Nah, akhirnya ibunya keluar, nangislah mereka, ketemu lagi sama anak dan suaminya. Suaminya pun menyesal, minta maaf sama istrinya, nggak akan pernah lagi ngulangin perbuatan seperti itu teman-teman, nggak akan lagi dia ngusir-ngusir istrinya. Dia pun menyesal, istrinya pun menyesal juga, nggak akan pernah juga dia bilang mengulangi perbuatannya. Akhirnya keluarga itu berkumpul kembali teman-teman, berkumpul kembali, bersatu kembalilah, hidup apa adanya. Jadi kisah ini sebenarnya cuman menggambarkan teman-teman agar kita itu jangan gampang kali mengambil keputusan sebelum kita pikirkan masa-masa. Jangan terlalu emosi, masalah sepele kita langsung usir. Sehingga penyesalan yang timbul. Masih untung waktu kejadian ini, kisah ini, Allah masih membalikkan istrinya. Kalau tidak, kan penyesalan yang ada. Istri kita hilang, kita pun akan mengurus anak susah, sementara kita mau cari makan, cari buruan. Nah, jadi ini jadi pelajaran lah bagi kita teman-teman ya. Inilah sebenarnya kisah yang pernah saya dengar yang berjudul Batu Belah, Batu Betangkup. Jadi ada batu, sampai sekarang mungkin kayaknya masih ada itu batunya di Aceh, di Gayo. Setelah itu memang batunya sangat besar. Cuman kalau sekarang mungkin nggak makan orang lagi. Ini kan hanya kisah cerita rakyat teman-teman. Sampai di sini dulu kisahnya ya teman-teman. Kalau memang teman-teman berminat mendengarnya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.